saya berusaha untuk menghantarkan dan merefreshkan kita semua bersama setelah perkuliahan kita di hari Selasa tanggal 17 Agustus ya 2021 bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan kalian sudah sudah melihat materi yang sudah saya kirim linknya melalui kanal YouTube Pak Ari dan website yang sudah ada ya. Nah, hari ini mata kuliahnya tentang sosiologi industri, khusus membahas tentang revolusi industri ya, sejarah revolusi industri dan aspek sosial yang muncul di sana. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita mempelajari sosiologi industri, kita tidak akan lepas yang namanya aspek kesejarahan. Karena menurut Pak Ari, aspek kesejarahan ini menjadi penting. Dan ini menjadi dasar yang kuat untuk melihat kondisi dan situasi yang ada sekarang. Karena kondisi dan situasi yang ada sekarang, itu tidak akan lepas dari masa lalu dan aspek kesejarahan. Nah, dalam sosiologi industri ini, kalian akan dihantarkan atau diberikan sebuah bekal ilmu tentang aspek sosial apa saja yang muncul dari interaksi pada proses hubungan industrial. Nah, jadi di sana ada interaksi pada hubungan industrial. Apa hubungan industrial itu? Hubungan industrial paling sederhana bisa dilihat jadi hubungan antara tiga. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, karyawan, dan pemerintah. Kok sederhana itu, Pak? Iya, sesederhana itu. Memang konsep kan harus sederhana dan mudah untuk dikembangkan ke hal yang lebih jauh atau lebih lain. Nah, ketika kita berbicara tentang aspek sosial yang muncul dari hubungan industrial, itu di sini sangat penting. Karena apa? Nah, interaksi. Nah, kalau kita sudah menyebut interaksi ya, interaksi hubungan industrial yang ada antara manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia, manusia dengan mesin, ya kan, dengan alat produksi, ya kan, dengan pemerintah, itu akan memunculkan sebuah permasalahan tersendiri dan aspek-aspek sosial itu akan muncul di sana, gitu. Jadi karena manusia ini ya, saya yakin tidak ada seorang manusia pun dianggap sebuah menjadi barang kan gitu ya. Entitas hidup manusia sebagai manusia itu tidak pernah dianggap. Itu saya kira tidak ada yang mau dengan hal tersebut. Ya, jadi berangkat dari sana, sosiologi industri hadir. Nah, sosiologi industri di sini tidak hanya mempelajari interaksi hubungan industrial saja, tetapi lebih dari itu, kalian akan dibekali dan mampu menganalisis secara sosial hubungan industrial yang terjadi dan aspek-aspek apa saja yang muncul dari eh, akibat adanya pola interaksi tadi. Nah, Pak Ari juga pada awal perkuliahan, di awal itu sudah menjelaskan bahwa output perkuliahan ini kalian akan mampu menganalisis secara sosial dengan menggunakan 4 tools yang ada. Dan empat, empat tools itu apa saja? Ya, kalian bisa catat dan bisa ingat-ingat kembali catatan-catatan yang awal. Yang pertama adalah social mapping, bagaimana memetakan secara sosial, tidak hanya memetakan secara sosial, tapi interaksi antara manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusia, dan interaksi apa saja yang muncul akibat dari uh, pola interaksi yang tadi. Nah, itu ya. Nah, toolsnya adalah dengan menggunakan social mapping. Terus yang selanjutnya, uh, food consumption atau food basket. Nah, dari sana kalian akan dihantarkan bagaimana caranya menganalisis tentang pola konsumsi, karena pola konsumsi ini sangat penting.
ujung-ujungnya hubungan industrial yang terjadi itu dibutuhkan karena eh, mereka butuh untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi konsumsinya, kan gitu. Nah, terus yang ketiga, eh, diagram Venn untuk melihat pola relasi. Nah, itu sudah beda lagi. Ada interaksi, ada pola relasi. Nah, pola relasi yang muncul, yang sangat dominan di mana setiap setiap orang dan setiap uh, stakeholder yang ada dan terkait dalam hubungan industrial pasti akan terkait dengan pola relasi yang ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, setelah tiga hal ini, maka perlulah menggunakan tools yang dikatakan matrix scoring untuk di-scoring lagi sejauh mana hubungan itu muncul. Nah, munculnya angka-angka nanti. Jadi seperti itu. Nah, itulah ya. Ya, nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Nah, kita sambil pelan-pelan lah. Nanti akan kita inikan. Nah, sebelum saya masuk ke materi dan saya buka materinya, saya ingin merefreshkan dan menjajaki apakah kalian membuka materi yang sudah Pak Ari share ya dalam kanal YouTube ataupun website Pak Ari yang sudah ada. Nah, silakan. Barangkali yang sudah membaca kemarin atau tadi pagi mungkin atau berapa hari yang lalu ya karena masih kosong tuh baca-baca dan materi Pak Ari sudah ada di sana sampai 12 kali pertemuan itu sudah ada ya. Enak kalian tinggal melihat kalau enggak ini kalau ini nggak usah di-download juga nggak apa-apa ya. Itu kan bisa lihat dimanapun, kapanpun. Kalau mau belajar silakan di sana. Ada seperti itu. Oke, saya mau tanya, kira-kira apa pentingnya kita melihat aspek kesejarahan dari eh, kita mempelajari sosiologi industri? Aspek kesejarahan yang dimaksud di sini adalah aspek kesejarahan revolusi industri. Apa kaitannya dengan sosiologi? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Halo, gimana? Tuh, kok terdiam? Nah, tadi saya sudah menyinggung loh, sudah menyinggung. Ya, apa pentingnya kita mempelajari secara revolusi industri untuk pelajari mata kuliah awal ya, awal perkuliahan dari mata kuliah sosiologi industri. Nah, itu apa? Saya tadi menyinggung awal-awal kalau kalian konsentrasi pasti bisa menangkap dan menjelaskan. Apa pentingnya kita pelajari aspek kesejarahan dari revolusi industri dalam sosiologi industri? Maaf Pak, saya izin jawab. Ya, silakan. Pentingnya dalam mempelajari revolusi industri itu untuk mengetahui perubahan dasar secara mendalam dan cara reproduksinya barang dari kerja manusia dan mesin. Ya, good. Bagus. Ya, itu tentang produksi, dari aspek produksi. Oke, bagus. Ada yang mau melengkapi? Silakan. Ada yang melengkapi? Ya, Rika sudah menyampaikan itu, sudah memberikan sebuah gambaran awal itu. Ada yang lain mau menambahkan? Loh, tadi saya sempat menyinggung. Ya, 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 silakan, silakan. Pak. Genita. Ya, buat bekal ilmu dari aspek sosial dengan interaksi proses industrial. Kemudian tidak hanya itu, ada lagi buat analisis industrial dan aspek sosial yang muncul akibat dari interaksi sosial dengan industrial. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus, good, komplit ya. Bagus, ternyata kalian juga membaca dan menganalisis ya, sudah mulai sedikit pintar menganalisis dari sana. Ya, kata kuncinya adalah untuk mampu menganalisis aspek yang muncul dari hubungan industrial masa kini.
karena Anda sudah ada bekal pelajaran sejarah ya dari masa lalu. Karena tanpa sejarah Anda tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Jangan-jangan apa yang kita jalani sekarang itu sebenarnya sudah kuno dan sudah ada zaman dulu kan gitu. Nah, dengan aspek kesejarahan itu Anda akan melihat dan mampu menganalisis perubahan-perubahan interaksi masalah sosial yang muncul ya kan dari uh, masalah industri, baik itu produksinya, aspek tenaga kerjaan, terus aspek apa kemanfaatan, terus pengaruhnya terhadap lingkungan dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Oke, saya akan share bentar. Oh, sebentar, belum saya buka. Oke, sudah terbuka ya? Di layar Anda sudah terbuka semua? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi, nah, ini sudah mulai masuk ya. Jadi, kalau Anda lihat gambar yang ada di layar Anda masing-masing, baik dengan HP atau laptop, Anda bisa lihat di sana bahwasanya orang itu melakukan sebuah kegiatan produksi. Jadi, ya kita belajar aspek kesejarahan, tapi aspek kesejarahan Anda bisa lihat di YouTube tuh banyak ya, revolusi industri apa gitu. Itu Anda bisa lihat di sana dan saya nggak menampilkan, Anda bisa belajar sendiri. Tapi ada hal yang penting dan kunci-kunci pokok bahwasanya sosiologi industri yang berangkat dari revolusi industri, coba Anda bisa lihat di sana bahwasanya ketika orang menggunakan tenaga kerja ya manusia ya, terus menggunakan alat-alat mekanis yang menurut saya masih sangat sederhana dengan menggunakan kayu, kan gitu, ya kan? Itu kelihatan kayu ya. Mungkin itu pada posisi menenun ya, menenun kapas untuk baju dan lain-lain. Nah, ya sehari maling menghasilkan berapa sih? Satu atau paling banyak satu lah ya. Itu kalau bisa sehari selesai. Biasanya kalau karena manusia kan ada rasa capek dan lain-lain, maka ya nggak banyak. Paling ya 2 hari atau 3 hari baru satu selesai kan gitu ya. Nah, ini. Nah, terus selanjutnya itu kalian bisa lihat bahwasanya perempuan yang di sebelah mesin itu sudah hanya melihat saja. Pemintalan kapas untuk menjadikan sandang itu menjadi sebuah contoh yang menarik menurut saya. Intinya sebenarnya bukan pada ini, tapi pada mesinnya. Tapi interaksi manusia dengan mesin itu sudah nggak ada lagi. Ya, mereka hanya melihat, mengawasi, kemudian bisa memproduksi. Kalau dulu 2 hari sekali baru jadi, ini sehari bisa jadi satu kan lebih cepat tuh. Nah, bisa lebih cepat dijual sehingga bisa dapat uang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi seperti itu. Nah, itu ya sudah adalah walaupun masih tetap kayu tapi ini sudah mulai masuk ya masalah revolusi industri di sana. Oke. Nah, baik. Kita akan bercerita tentang sejarah revolusi industri dari zaman Yunani kuno dan Romawi ya. Ya tahun 1700-an lah. Sebenarnya ya di bangsa-bangsa ini, bangsa Rom, bangsa Yunani kuno, itu terkenal teknologinya yang luar biasa ya. Mungkin teknologi yang nanti akan kita ceritakan lebih jauh tentang teknologi peleburan baja untuk senjata dan lain-lain itu luar biasa ya. Nah, revolusi industri itu mengubah kehidupan manusia secara drastis. Ya, kalau dulu kan nggak mengenal yang namanya pemintalan kain untuk diupayakan dalam bentuk jumlah yang besar, dengan modal yang besar, dengan alat-alat yang banyak, dengan pekerja yang cukup banyak, ya kan? Walaupun itu tidak menggunakan apa energi-energi lain yang ditransfer jadi bentuk energi yang lain, maksudnya dengan
mesin, tidak, masih tetap manual, tapi kan sudah diupayakan dalam bentuk yang cukup banyak. Jadi seperti gitu ya. Nah, kalau mau ada ditanyakan silakan langsung aja di Pak. Pak, saya mau tanya nama ini. Saya mau tanya Pak, belum jelas. Silakan ya. Nah, apa saja atau apa yang disebut dengan revolusi industri? Nah, ini ada kata kunci yang penting yang saya diberi warna hitam, bahwa revolusi industri adalah perubahan mendasar dalam cara diproduksinya barang dari kerja manusia dengan mesin. Nah, itu. Nah, di sana kalian bisa melihat apa yang dimaksud cara kerja manusia dengan mesin. Itu adalah hubungan industrial. Hubungan industrial antara pemilik perusahaan, pemerintah karyawan, dan buruh. Jadi seperti itu. Jadi ada sebuah proses interaksi dalam 3 hal industri, ya, hubungan industrial. Nah, tujuannya apa? Untuk menghasilkan sebuah sarana produksi yang lebih efisien. Dan itu untuk meningkatkan pendapatan dan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, ya, revolusi industri itu berkaitan sangat erat kaitannya dengan mesin yang menggantikan tenaga manusia. Nah, di sana juga sumber energi. Nah, sumber energi di sini sumber energi yang ditransfer dalam bentuk energi yang lain. Tadi saya katakan, ya, air itu bisa kita kelola dan kita buat menjadi tenaga uap di ketel gitu ya, boiler. Ya, kalian tahu bahwa prinsip prinsip maaf, prinsip uap yang bisa, ya, kalau kalian yang paling paling ini ya, paling nampak sekali prinsip prinsip ketel atau uap itu kalau kalian menggunakan apa? Panci pressure cooker ya, pakai presto begitu untuk melunakkan daging ya, baik itu daging sapi maupun kambing ataupun ikan, itu kan ada panci bertekanan. Nah, ketika tutup itu tidak rapat Anda ini, maka tutup bisa naik ke atas, bisa terlempar. Nah, itu adalah prinsip dasar dari tenaga kerja uap. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika Anda menggunakan panci pressure cooker atau presto, saya katakan gitu ya. Kalau nggak kuat nutupnya, nggak pas nutupnya pada saat tekanannya tinggi, itu dia akan keluar itu, terlempar begitu. Nah, itu prinsip-prinsip yang dipakai untuk menjalankan mesin uap. Nah, boiler, namanya boiler. Jadi seperti itu. Nah, ditemukan juga energi listrik ya, baik itu induksi elektromagnetik. Jadi induksi elektromagnetik itu kalau kalian bermain magnet ya, kalian bermain magnet. Kenapa magnet kutub utara itu akan tertarik dengan kutub selatan? Kalau kutubnya sama maka kan bertolak belakang kan gitu prinsipnya. Nah sebenarnya energi elektromagnet yang muncul di sana itu bisa dikembangkan atau digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, gitu ya. Energi listrik, induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik kalau diputar terus-menerus, dia akan mempunyai energi yang namanya energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang akan dipakai untuk eh, ya, kalau listrik kan sederhananya kalian eh, eh, apa namanya, bisa menyalakan lampu dan lain, walaupun energi listrik yang kalian pakai untuk menyalakan lampu rumah, menyalakan listrik itu dari tenaga kerja boiler atau uap ya, pembangkit tenaga listrik dalam bentuk uap. Nah, jadi seperti itu. Nah, minyak ya. Ya, minyak ya banyak ya. Minyak itu sebenarnya gas juga bisa dikatakan itu sebagai energi juga ya. Di Madura cukup banyak ya eksplorasi gas bumi. Terus kemudian minyak tanah. Nah, terus bahan bakar yang lain, mungkin premium sudah nggak ada ya, udah langka ya. Pertalite,
ya pertama, kemudian kalau di kota kalian masing-masing ada pom bensin pengisian SPBU tidak hanya Pertamina, yaitu Shell ya, Shell dan BP, British Petroleum itu dari Inggris. Kalau Shell itu dari Malaysia ya, negara tetangga. Shell itu pengisian. Nah, konon kalau kalian menggunakan bahan bakar Shell itu lebih halus mesinnya, lebih lebih ini ya, lebih terawat ya, dan tarikannya bagus. Apakah lebih murah, Pak? Kalau dihitung per liternya harganya lebih mahal, tapi kalau dihitung pemakaian mungkin bahan bakar SPBU sekelas Pertamax itu di SPBU Shell itu sekelas V Power, namanya V Power ya, saya tahu itu. Terus kemudian di tempat Pak Ari di Lawang sini ada itu. Terus kemudian kalau sekelas Pertamax Turbo itu namanya Shell Super ya, Super. Nah, gitu ya. Nah, eh, naik turun harganya sesuai dengan dolar. Kalau dijual di luar maka menggunakan standar dolar. Nah, hampir-hampir minyak ini tidak hanya itu, ada juga tidak hanya berbentuk minyak, tapi nabati dalam bentuk apa? Batu bara, ya batu bara dan lain-lain. Itu menjadi dasar untuk pembangkit listrik, ya minyak macam-macam itu. Nah, yang menarik di sini adalah sangatlah tidak efisien ketika kita melihat bahwasanya di negara ini untuk menghasilkan sebuah energi listrik yang bisa disebar se-Jawa Bali ya, itu di daerah Paiton sana ya, Probolinggo, PJB ya, Paiton Jawa, itu harus me, apa? Bahasa saya itu menghasilkan energi harus membakar energi. Contohnya kan seperti di Python, dan bahan bakarnya itu bahan bakarnya apa? Batu bara, ya batu bara. Untuk menyalakan ketel tadi untuk membangkit listrik harus menggunakan pembakaran dengan tekanan yang tinggi dengan menggunakan batu bara yang diambil dari Pulau Kalimantan. Nah, kalau kalian tahu bahwa rumahnya di Probolinggo, rumahnya di pinggir-pinggir laut itu biasanya kelihatan nampak ada tongkang-tongkang besar yang mengangkut batu bara ya di tengah laut. Itu dikirim ke PJB ya, Paiton Jawa Bali begitu. Di pembangkit listrik Paiton sana. Nah, yang lucunya kenapa listrik di negara Indonesia lebih mahal? Karena walaupun Indonesia ini penghasil batu bara kan aneh betulnya ya. Ya kan? Nah, harusnya lebih murah. Yaitu tadi ada proses pembakaran energi untuk menghasilkan energi. Ada dua kali gitu loh proses. Harusnya ya energinya energi mandiri. Pembangkit listriknya itu dari tenaga angin misalnya, ya kan? Kincir macam-macam itu. Mungkin dari gas, mungkin dari panas bumi, ya gitu kan ada. Nah itu. Nah kita kembali ke aspek kesejarahan dari revolusi industri. Nah kemajuan, nah ini ya tenaga-tenaga atom atau nuklir, matahari, energi itu juga ternyata bisa dikonversi jadi energi yang luar biasa. Nah kalian tahu bahwasanya revolusi industri itu tidak hanya untuk pabrik, tapi untuk mesin perang pada waktu itu ya. Nah, yang menarik adalah Indonesia itu kapal selamnya, karena kapal selam yang kita pakai itu masih banyak menggunakan tenaga diesel. Yang menarik adalah jika suatu saat untuk ngejar ngejar pembajak, perompak ataupun terjadi perang, apakah kapal selam ini harus naik ke atas gara-gara kehabisan energi atau cadangan solar yang dipakai untuk menjalankan kapal selamnya.
Kan lucu ya. Ya gampang ditembak sudah selesai gitu. Nah makanya saya nggak tahu mungkin diinisiasi sama Menteri Pertahanan dan Keamanan itu Pak Prabowo itu untuk membeli kapal selam yang menggunakan tenaga kerja nuklir. Kalau nuklir ini kan prinsipnya sekali nyala tidak akan pernah bisa habis dan tidak akan pernah bisa dipadamkan. Kalau dipadamkan meledak gitu. Jadi seperti gitu. Nah, kapal-kapal selam milik Jerman, milik Cina dan itu sudah semua menggunakan energi nuklir di dalamnya dan tidak pernah habis. Ya, kalau energi nuklir kan begitu. Nah, jadi seperti itu tidak berbahaya, Pak. Ya, tidak kalau itu bisa dikelola dengan baik. Bisa ini. Apakah beradiasi kan bisa caranya untuk menghindari radiasi itu bisa. Jadi seperti gitu ya. Jadi itu. Nah, revolusi industri menghantarkan juga pada penemuan tentang logam. Nah, di sana ada aluminium, batu bara, tembaga besi, dan selanjutnya. Nah, teknologi-teknologi pengecoran logam itu sampai sekarang saya yakin negaranya masih negara Jerman itu. Luar biasa itu Jerman ya. Sampai sekarang itu teknologi yang terbaru saya lihat di YouTube, Jerman itu menemukan logamnya bentuk cair dan tidak bisa padat itu, tapi logam. Ya tidak bisa, tidak meledak atau tidak. Itu dipakai untuk teknologi juga, teknologi macam-macam ya. Anda bisa lihat di sana tuh. Hebat itu. Jadi besinya sudah tidak bentuk padat, itu cair. Saya nggak tahu untuk apa, saya belum membuka lebih jauh ya. Ada saja dan uh, ini ya, sangat inovatif tuh, sangat kreatif tuh ceritanya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung loh ya. Silakan disela enggak apa-apa. Nah, revolusi industri mengantarkan juga menghadirkan revolusi tentang transportasi. Ya kapal ya kan. Kapal yang kayu dulu besi jadi kapal kayu jadi besi, kemudian baja bertenaga angin, ada tenaga uap. Terus kemudian industri perkereta apian, ya kan? Kereta api. Nah, terus kemudian nah ini industri otomotif ya, mobil. Nah, tahun berapa ya di Amerika itu? Sekitar tahun 50-an 60. Amerika ketika berjalan pada proses masa revolusi industri yang ada, itu sampai-sampai di Amerika itu muncul yang dikatakan era kejayaan. Kalau Anda tahu kan mobil Ford ya, Anda tahu kan tulisannya FORD ya, Ford. Nah, kejayaan industri otomotif Ford itu sampai dicatat dalam sejarah karena cukup fenomenal dan dikatakan era itu adalah era Fordism. Sampai seperti itu. Berarti kan luar biasa itu perubahan masalah sosial yang muncul di sana. Yang dulu mobil hanya diproduksi untuk beberapa orang untuk keperluan mempermudah saja, itu diproduksi cukup massal dan banyak. Pasti ya akan muncul masalah-masalah sosial yang ada. Mulai dari masalah lingkungan, masalah interaksi manusia dengan mesin, manusia dengan manusia, dan munculnya kelas-kelas. Kalau kita bicara tentang kelas di dalam sosiologi industri, munculnya kelas-kelas baru di sana. Kalau kelas yang lama itu kan yang klasik, ya buruh dengan majikan. Tetapi kalau revolusi industri memunculkan kelas baru, itu adalah kelas pekerja. Dan Pak Ari katakan itu adalah kelas menengah yang hadir berada di tengah antara kelas karyawan dengan kelas pemilik. Jadi ya, pemilik modal maksudnya di sini. Jadi seperti gitu ya. Jadi akan kita pelajari lebih jauh. Nah selanjutnya revolusi bidang komunikasi itu telegraf, telepon macam-macam lah ya, radio. Nah sekarang dan Pak Ari yakin bahwasanya eh, apa revolusi alat komunikasi ya sudah sampai seperti gini ya. Anda mungkin bisa tahu sendiri bahwa revolusi industri bidang komunikasi ini luar biasa. Yang dulu nggak ada touchscreen, ya kan? Pakai
keypad begitu ya, teknologi keypad macam-macam itu. Sekarang itu sudah geser apa. Nah, Google itu sekarang sudah bisa mendeteksi kalau kita menggunakan apa itu suara ya, seperti oke Google. Nah, itu kan teknologi suara. Suara itu bisa ditransfer jadi kunci untuk membuka HP. Jadi tidak hanya menjadi teknologi yang ini saja suara, tapi bisa diinikan. Nah, jadi seperti gitu ya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini yang pertanyaan yang menarik. Apakah nanti suatu saat revolusi industri atau industrialisasi terjadi di situasi di mana kita tidak perlu berada dalam satu tempat, satu lokasi, tapi seakan-akan kita berada dalam satu ruang yang sama. Misalnya, Pak Ari ini seperti hadir di ruang kelas yang mungkin kalian ruang kelasnya itu bisa apa? Divirtualkan. Jadi seperti ini kan kalian hanya duduk mungkin sambil rebahan atau mungkin sambil berkegiatan yang lain kan itu ya. Nanti suatu saat kuliah itu bisa jadi Pak Ari berada di depan Anda. Seperti di depan Anda, tapi itu bukan real Pak Ari. Nah, itu apa itu teknologi? Namanya artificial intelligence. Ya, teknologi AI. Nah, itu sudah ada itu. Sekarang itu sudah ada. Seperti gitu tuh. Ya, sudah. Berarti manusia itu dengan revolusi industri sudah tidak terikat ruang dan waktu kan gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin kalian ya, dan saya yakin ini mungkin akan ke sana itu. Trennya seperti gitu. Misalnya bimbingan skripsi itu. Bimbingan skripsi, Anda tinggal nggak ada ininya ya, nggak ada bukunya, virtual begitu. Geser tek, masuk Pak Ari klik. Nah, seperti berhadapan gitu, dan kita diskusi di apa namanya, di ruang yang sama gitu. Apakah bisa seperti itu? Sekarang sudah ada itu. Ya, itu industri game itu yang saya tahu tuh. Ya, para gamer-gamer itu sudah nggak memakai ini lagi, tapi dia peragakan betul misalnya game mobile balap, sepeda balap itu ya bawa seperti ini karena sepertinya dia memegang ini tapi nggak ada itu virtual. Sampai seperti itu. Luar biasa ya menurut saya. Nah, ini kita akan pelajari itu aspek sosial yang muncul di sana. Oke, perkembangan. Nah, tadi Pak Ari menjelaskan tentang Ford ya, Fordism apa produksi massal barang. Tidak hanya dalam jumlah yang sedikit tapi produksinya massal, besar-besaran begitu. Nah, itu ya. Nah, produksi massal yang besar-besaran ini itu kan butuh tenaga kerja yang cukup banyak. Nah, aspek sosial yang muncul di sana ada proses urbanisasi, ada migrasi, ya kan? Perkembangan ada kapitalisme, pemilik modal dan macam-macam. Nah, itu kan perkembangan dan pertumbuhan kelas sosial ekonomi baru, kelas industri yang kaya, kelas menengah kan gitu ya. Itu tuh muncul di sana. Yang dulu udah ada itu, sekarang ada, ya. Nah, eh ya ternyata revolusi industri itu akan menggerakkan juga revolusi komersial. Nah, revolusi komersial. Jadi ternyata revolusi industri tidak hanya aspek sosial yang muncul yang kita pelajari dari perubahan sosial. Nah, perubahan sosial dari tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin, mesin menjadi produksi massal kan gitu ya. Pada era Fordism itu menjadi revolusi, bentuknya revolusi komersial juga, dikomersialkan dan memang sengaja diproduksi banyak baju macam-macam ya. Nah, itu. Nah, sekarang revolusi industri juga akan membawa dampak pada revolusi ilmiah, lahirnya penemu-penemu hukum Boyle, ya kan? Terus Archimedes, macam-macam ya, Lavoisier, terus kemudian Sir Isaac Newton dengan konvensi-konvensi tenaganya itu satuan Newton kan gitu ya. Terus kemudian revolusi selain revolusi ilmiah, teknik itu ada revolusi intelektual. Nah, revolusi John Locke ini ya tentang
pandangan-pandangan demokrasi ya, John Locke, kemudian Voltaire, macam-macam itu, Prancis. Nah, begini, kan untuk menghantarkan dan Anda mempunyai pemahaman yang sama dengan Pak Ari, saya sarankan nanti setelah kuliah ini kalian bisa lihat Revolusi Prancis itu. Karena filmnya panjang ya, 4 jam. Mungkin ada tuh di YouTube Revolusi Prancis. Ya, Anda bisa lihat di situ. Anda bisa menangkap, oh seperti itu revolusi Prancis, revolusi intelektual. Ada peristiwa guillotine melawan kediktatoran Raja Louis kan gitu ya. Jadi seperti gitu. Nah, itu makanya aspek kesejarahan ini sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari sosiologi industri. Nah, baik, sebelum saya lanjutkan, kita tanya jawab supaya nggak ngantuk dan ada interaksi di ruangan ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, gitu ya. Sampai 10 slide. Nanti akan kita ini kan sambil saya share link absen ya. Sambil absen silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak, Ya, silakan Alif. mau bertanya itu untuk link Revolusi Prancis itu ada tak Pak yang di YouTube? Oh, ada. Soalnya saya cari cuman Oh, kayak pemateri aja. oh ya. Iya Pak. Ada. Jadi untuk Revolusi Prancis itu ada linknya ya. Saya lupa itu untuk kakak kelas yang lalu itu nemu juga. Tapi ada 2 versi itu bahasa Prancis itu. Tapi kan ada juga yang bahasa Inggris. Ada translate-nya begitu. Tapi translate-nya nggak ada bahasa Indonesia tuh. Jadi karena Revolusi Prancis ya filmnya Revolusi Prancis begitu. Cuman ada teksnya itu dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu ini saya sarankan Anda bisa lihat. Termasuk juga film-film tentang revolusi industri. Ya, revolusi industri. Bagaimana pekerja-pekerja yang diperlakukan tidak manusiawi. Ya, mereka tidak mengenal jam kerja dan mereka dibayar tidak ada lembur. Kasihan ya, macam-macam itu. Nah, selalu dan pasti bahwasanya nanti akan ada perdebatan tidak akan pernah selesai menurut saya antara pemilik modal dengan buruh. Nah, itu yang nanti akan kita analisis bersama itu dengan teori sosiologi. Mungkin mulai minggu depan ya. Kalian dapat teori modern tuh ya, terus sama perubahan sosial ada ya semester ini ya. Iya Pak, ada. Nah, itu tetap terus sosiologi pembangunan. Nah, sosiologi pembangunan nih. Nah, sambil kalian berpikir apa yang ditanyakan dan berinteraksi, saya sedikit bercerita mengenai sejarah ya, aspek kesejarahan. Nah, begini, di dunia ini itu ada sebuah proses yang namanya revolusi industri ya. Tadi ada kalian di Amerika itu ada Ford ya, Fordism pada era Fordism. Itu teori-teori tentang di situasi industrial seperti gitu itu ada karya teoretisi Daniel Neil Bell itu ada itu. Nah, teori-teori sosiologi kalau menyinggung teori sosiologi itu Daniel Neil Bell tentang hubungan industrial atau industrialisasi. Kalian bisa cek ya. Daniel Neil Bell, tulisannya Daniel Bell gitu. Itu tahu bisa. Nah, di sana bercerita tentang bagaimana situasi industrialisasi yang terjadi. Termasuk juga teori-teori sosiologi pembangunan ya. Sosiologi pembangunan banyak di Indonesia nih. Nah, siapa yang tahu?
Kalau kita tarik, kita proyeksikan revolusi industri atau industrialisasi di dunia, bagaimana dengan revolusi industri dan industrialisasi di Indonesia? Dimulai dengan apa nih? Ada yang tahu? Silakan kalau mau berpendapat. Kan dapat teori, bukan teori ya, sosiologi pembangunan tuh. Sosiologi pembangunan ya, sosiologi pembangunan tuh. Silakan. Ayo. Kita kita buka ini keran diskusi. Kita mulai melihat lebih jauh ya. Gitu. Silakan. Loh, kok nggak ada yang bisa? Gimana? Di Indonesia sendiri. Dimulai dari apa? Pada situasi seperti apa? Terus ada konsep pembangunan apa? Gitu. Gimana nih? Loh, kok gini, kalian nanti bisa baca buku Perubahan Sosial dan Pembangunan. Karya, mungkin bisa dicatat ya buku-bukunya itu. Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Karyanya, tulisannya Alvin Yeso, tulisannya Alvin Yeso, biasanya ya SO gitu. Dengan Suwarsono. Nah, itu. Kalian bisa search ya di Google itu tentang bagaimana perubahan sosial atau industrialisasi yang terjadi dipotret secara makro di Indonesia. Nah, jadi seperti gitu. Nah, begini. Saya kasih kesempatan sambil absen, sambil berpikir mungkin mau apa mengungkapkan pendapatnya atau masih search ya perkembangan industrialisasi di Indonesia, negara kita sendiri. Ya, dimulai dari apa dulu? Ada konsep pembangunan apa? Itu ya. Loh, gak ada yang tahu nih. Wah, gimana nih? Oke. Pembangunan di Indonesia itu diawali dengan rencana pembangunan 5 tahun. Pada saat zaman presidennya Pak Harto waktu itu. Ya, rencana Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, konsep Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun ini akan kaji sampai 25 tahun ke depan rencananya. Nah, Pak Harto sebagai presiden pada waktu itu juga mempunyai jasa dalam meletakkan dasar pembangunan 5 tahun, setiap 5 tahunan, kan gitu. Selama 25 tahun. Nah, Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun ini dimunculkan oleh salah satu ekonom pada waktu itu. Nah, dia alumni Berkeley. Berkeley itu salah satu universitas terkenal tentang ekonomi. Ya, hebat itu. Dan memang lulus dari sana ya hebat itu. Itu namanya Pak Sumitro ya, Prof. Sumitro almarhum. Itu ayahnya Pak Prabowo. Nah, itu ya. Menggunakan konsep yang dinamakan Marshall Plan. Nah, saya baru tahu sekarang bahwa Indonesia itu sudah punya sebenarnya dasar platform pembangunan industrialisasi yang terjadi. Nah, itu dengan menggunakan pendekatan konsep Marshall Plan. Nah, Marshall Plan. Nah, nanti bercerita tentang rencana pembangunan 5 tahun. Nah, yang menarik adalah
Pak Sumitro ini ternyata juga seorang ahli sosiologi ekonomi. Dan Pak Sumitro dengan teman-temannya itu adalah murid kesayangan dari tokoh struktural fungsional. Siapa? Halo. Teori nih, teori sosiologi nih. Ada yang tahu? Teori struktural fungsional tuh, yang terkenal tuh. Siapa? Jadi konsep Marshall Plan itu diturunkan dan dikembangkan dari salah satu pencetus teori struktural fungsional. Siapa? Loh, kok Emil bukan? Durkheim kalau nggak salah Pak. Bukan. Struktural fungsional terkenal. Anu Pak, Talcott Pearson Pak. Iya, Talcott Pearson. Ya, di sana. Nah, makanya konsep-konsep Repelita itu sangat kental dengan pemikiran Parsonian. Parson ya, teori Talcott Pearson. Ada kerangka agil, adaptasi, ya kan? Goal, integrasi atau integration dan latter patterns. Nah, itu konsep-konsep sosiologi semua yang diadaptasi dalam pembangunan rencana pembangunan 5 tahun atau industrialisasi yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Walaupun ada masa-masa ini ya, industrialisasi tentang transformasi sosial itu nanti akan ada itu cerita lebih jauh minggu depan saja. Anda akan lebih bingung kalau nggak paham ya. Ya di sana Talcott Parson kerangka agil, adaptasi macam-macam. Ya berarti hebat. Iya. Jadi orang sosiolog itu sebenarnya dia kaya akan perspektif. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya ini, ada pertanyaan yang menggelitik. Pak, apa sih bedanya antara seorang tokoh yang paham tentang sejarah atau historian atau yang paham ya, ahli sejarah dengan ahli sosiolog? Apa bedanya? Ayo, ada yang tahu? Apa nih? Loh, kalian sudah kuliah berapa semester ini? 3 ya? Semester 3 nih. Apa bedanya? Loh, sosiologi juga belajar. Apa namanya? Sejarah. Ya, seorang sosiolog yang hebat itu menguasai sejarah, filsafat, dan ilmu-ilmu yang lain. Karena sosiologi ini, Pak Ri pernah bilang bahwa saat kita ketemu ilmuwan-ilmuwan ilmu sosial ya, terutama orang sosiolog ini dipanggil saudara tua. Jadi gitu. Karena saudara tua, karena ilmu-ilmu yang lain itu hadir setelah sosiologi. Ilmu komunikasi, ilmu politik, hubungan internasional, apalagi psikologi, antropologi, dan lain-lain. Ya, makanya kita disebut saudara tua. Yang lain itu saudara muda. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tanya nih, pertanyaan yang menggelitik nih. Eh, apa sih bedanya ilmu sejarah? Wis gampangannya begitu ya. Ilmu sejarah dengan ilmu sosiologi. Wis, ayo. Harus ada yang jawab nih. Wah, ini nanti kalau nggak tahu bisa salah jalan ini. Ya, bisa sesat pikir itu nanti. Jadi seperti itu. Lah, ngapain sih kuliah sosiologi itu diberikan teori-teori dan lain-lain? Lebih baik kita kuliah sejarah saja. Nah, gitu kan? Nah, ya beda lah sosiologi dan sejarah itu. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau ditanya, kalian ini orang nanti calon-calon sosiolog nih, ya kan? Atau Mbak atau Mas, misalnya ketemu adik kelas tuh di daerahnya. Loh, sosiologi itu sama ya dengan sejarah? Oh, enggak sama, Dik. Ada bedanya. Sosiologi ini, sejarah ini. Oh, gitu. Nah, apa bedanya? Ayo. Izin Ayo. menjawab Pak. Iya, apa? Mungkin kalau yang sosiologi ini mengkaji sejarah yang berhubungan dengan sosial Pak. Kalau sejarah ya universal pembahasannya Pak. Ya, lebih spesifik ya, lebih spesifik. Kalian di sejarah diajarkan apa, sosiologi diajarkan apa, itu loh jawabannya. Saya bantulah.
Saya bantu supaya tidak terlalu abstrak gitu ya. Iya harus paham ini. Wah, jangan sampai salah kalau ditanya bingung ini kacau ini. Ya seperti itu. Ayo, apa ini bedanya ilmu sejarah ini? Maaf Pak, Ya, izin menjawab Pak. iya. Apa? Rika? Kalau ilmu sejarah itu berkaitan dengan masa lalu gitu, sejarah Ya, masa lalu. ya. Sedangkan sosiologi itu kan tentang eh, masyarakat gitu Pak. Iya sih. Sejarah juga mempelajari masyarakat kan, tapi masa lalu. Apa bedanya? Nah, Itu Pak, kalau sosiologi itu dinamis gitu, selalu berubah-ubah tiap waktunya. sejarah juga dinamis ya, perkembangannya juga begitu cepat perubahannya. Ya memang ada yang lama, tapi itu juga sama. Yuk, kita diskusi nih. Izin menjawab Pak. Ya, Kalau sosiologi itu Pak mempelajari tentang interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu dan individu dengan individu Pak. Sementara sejarah itu Pak mengenai tentang masa lalu gitu Pak. Masa lalu seperti lagu itu ya, masa lalu gitu ya. iya Pak, masa lalu seperti sejarah Pak, gitu Pak. Jadi seperti gitu ya. Waduh, ini perlu dievaluasi nih. Mau jadi sosiolog nih, gimana nih? Izin Waduh. izin menjawab lagi, Pak. Ya. Silakan. Kalau sejarah ini menyoroti perbedaan-perbedaan yang terjadi pada peristiwa-peristiwa yang sama. Sedangkan sosiologi menyoroti persamaan-persamaan yang ada dari peristiwa yang berbeda. Cuma dibalik aja ya. Oke. Terlalu panjang ya. Jadi begini. Ya, ini saya berikan tips ya. Berikan tips. Jadi gini, ketika ada seorang dosen itu bertanya seperti gitu. Nah, pertanyaan yang bagus akan mendapatkan jawaban yang bagus. Itu prinsip ya. Prinsip yang kalian pegang. Nah, pertanyaan yang bagus adalah pertanyaan yang sederhana. Dan jawabannya itu adalah butuh jawaban yang sederhana. Karena kalian tahu bahwa rumus Einstein yang rumitnya seperti apa, itu sederhana. E sama dengan mc kuadrat. Cuman itu. Artinya, apakah Pak Ari meminta kalian membuat rumus? Ya bisa sih. Dalam ilmu sosial itu bisa dibuat rumus tuh. Dengan persamaan matematis dinamis ya, dinamis sistem. Dan Pak Ari di semester genap ya, itu ngajar statistika permodelan dalam ilmu sosial tuh. Bisa ternyata dipersamakan itu dalam bentuk sebuah rumusan sederhana. Nah, artinya apa? Ketika seperti Pak Ari ini, ketika bertanya seperti itu, jawabannya sederhana. Paling tidak 2 kalimat. Ilmu sejarah itu ini, sosiologi itu ini. Dah. Saya kasih kesempatan 1 kali lagi. Loh, kok gimana ini? Karena nanti jangan-jangan kalian, oh ya sama kok, ternyata sosiologi itu sosiolog itu sama dengan seorang sejarawan. Apa berbeda? Bedanya jauh. Ya. Apa? 1 kali lagi. Ayo. Menjawab, Pak. Oke, terakhir ini ya. Oke, yuk. Ya. Kalau sosiologi itu berkaitan dengan masa depan, kalau ilmu sejarah itu nostalgia kayak lampau. Ya. Oke, baik. Baik ya, ini terakhir. Baik, saya simpel saja ya. Ilmu sejarah itu adalah ilmu tentang keberadaan masa lalu. Ya kan, 2 ya, keberadaan masa lalu, 2. Nah, ilmu sosiologi itu membekali Anda dalam sebuah perspektif. Tahu, perspektif itu apa?
Ya cara pandang. Kenapa kalian dikenalkan teori-teori tadi, Talcott Parsons, ya kan? Karl Marx, Weber, Durkheim, yang klasik ya. Terus Daniel Nilbel tadi bercerita tentang industrialisasi dan lain-lain. Nah, tidak lain tidak bukan bahwasanya seorang sosiolog adalah seseorang yang dilatih untuk selalu berpikir mempunyai cara pandang atau perspektif. Itu ceritanya. Ya kan? Benar nggak? Nah, ketika kalian bercerita tentang, tadi Pak Ari kan bercerita tentang revolusi industri, sejarah revolusi industri dan ini. Terus tiba-tiba berhenti di tengah, saya bercerita tentang industrialisasi yang terjadi di Indonesia. Dan saya menggunakan teori namanya Talcott Parsons. Ya, nanti diturunkan dalam Marshall Plan, dalam bentuk repelita. Nah, ketika Pak Ari menggunakan apa itu namanya Talcott Parsons, itu Pak Ari sedang menggunakan perspektif atau cara pandang struktural fungsional. Jadi berbeda. Seorang sejarawan dengan seorang sosiolog akan berbeda cara pandangnya. Kalau seorang sejarawan ya melihat sebuah lintasan sejarah ya berjalan dari ini masa lalu sekarang. Tetapi sosiolog lebih jauh lagi, tidak hanya melihat masa lalu, masa kini, tapi dia bisa melihat kejadian-kejadian sosial yang muncul dengan satu perspektif, cara pandang, teori, konsep yang ada di sana. Ya kan? Teori struktural fungsional, ada nanti Anda kenalkan masa Frankfurt yang kritis, kan gitu. Ya kan? Terus kemudian teori-teori, wah ini yang menarik. Tidak ada, mungkin tidak diberikan. Sekarang di dunia ini ada asosiasi ilmuwan sosial itu sedang mengkaji dan mengembangkan namanya ilmu post-truth. Post-truth itu ilmu tentang pasca kebenaran. Itu ya, lebih dinamis lagi, lebih jauh lagi. Nah, bagaimana Pak bisa memahami itu? Ya harus belajar dulu yang dasar-dasar supaya bahasanya tidak terbirit-birit lari, gitu, ketinggalan nanti. Nah, ketika nanti Pak Aris sudah cerita ini bagaimana dengan situasi kondisi sekarang ini, dengan situasi pandemi ini, apa kita bisa mendekati dengan teori apa nih? Nah, perspektif dan cara pandangnya apa? Nah, itu ya. Kan orang tidak pernah terbayangkan dalam sebuah benak bahwa dalam benak kita bahwa kita akan mengalami situasi pandemik yang seperti sekarang ini. Nah, bagaimana menganalisisnya itu? Ada teori-teori namanya post-truth, teori-teori pasca kebenaran yang terjadi saat ini. Jadi gitu ya. Nah, itu namanya sosiolog itu. Nah, kalau Pak Ri mau cerita itu tentang nomenklatur keilmuan, yang pertama pasti agama, dua filsafat, kemudian sejarah berada pada level yang sama, itu sosiologi. Nah, di sana baru turun nanti ilmu-ilmu komunikasi, ilmu politik, hubungan internasional, psikologi, macam-macam. Makanya kita disebut saudara tua, karena dari sistem nomenklatur keilmuan, kita itu setelah filsafat itu ilmu yang tua. Nah, sosiologi itu ya kita harus tahu tentang sejarah, kuat sejarahnya, filsafatnya juga bagus ya. Terus dasar logika berpikir untuk menganalisis itu juga harus bagus, ya kan? Nah, ini saya cerita ya, agak menyimpang sedikit. Kali kan di sosiologi akan dikenalkan teori cukup banyak. Cukup ya banyak itu. Nah, ada yang menarik itu, pertanyaan menarik itu. Kakak kelas kalian, Pak, saya itu selalu kebingungan menggunakan konsepsi atau teori sosiologi itu dalam menganalisis tema skripsi saya. Oh, itu nanti ya, nanti akan dipelajari. Nah, bagaimana itu? Nah, kalian harus tahu dasarnya. Nah, ketika kalian tahu dasar itu apa sih? Ada 3, ya. Dasar pemikiran, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu dasar filosofinya. Dari mana teori ini turunkan awalnya?
mentang-mentang, ini yang menarik ya. Mentang-mentang yang dikaji itu sebuah fenomena sosial, maka kalian menggunakan namanya teori fenomenologi. Tidak bisa. Tidak bisa. Fenomena yang ada tidak selalu fenomenologis. Gitu. Nah, itu ceritanya. Ya? Nah, sekarang ada yang dipertanyakan. Nah, Anda sudah jelas kan bahwa bekal untuk Anda adalah kemampuan mempunyai cara pandang, perspektif. Nah, itulah tugas seorang sosiolog. Jadi seperti itu. Ya? harus tahu. Kalau sudah 3 semester kok nggak tahu. Gimana? Ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, Nul. Gimana, Nul? Oh ya, Pak. Mengapa itu mengapa sosiologi industri ini harus dipelajari dan dipahami dalam dunia bisnis gitu? Ya, jawabannya simpel. Jadi ketika kalian belajar ilmu sosiologi, terutama sosiologi industri ya, dalam sosiologi itu kalian akan dibekali sebuah analisis, kemampuan menganalisis sebuah masalah yang muncul dari interaksi antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan mesin. Itu masalah dan itu jadi yang sering Pak Ali ulang-ulang katakan hubungan industrial nul. Jadi seperti gitu. Ya kan? Masalah itu. Jadi enggak, ya memang konsepnya sederhana. Konsep itu kan mesti sederhana. Cuman nanti di dalam hubungan industrial yang ada itu nanti ada peraturan, perundang-undangan tenaga kerjaan, bagaimana mengatur upah, bagaimana mengatur jam lembur, bagaimana dihargai masa kerja, ya kan? Ada dana pensiun. Itu di sana. Nah, kalau kalian tidak belajar itu, misalnya nanti bekerja kalian, Anda punya bekal ilmu, ya Anda udah masuk aja. Contoh yang paling sederhana, ketika kalian nih masuk dalam sebuah industri begitu ya, ketika ditanya tuh, nah pasti pertanyaan menjawab yang menjebak tuh berapa gaji Anda yang Anda inginkan di perusahaan ini ketika nanti saya terima masuk. Ayo, sekarang ini nih agak loncat jauh ya. Ini nanti menjawab pertanyaannya Zainul juga. Kalau Anda nggak punya bekal ilmu sosiologi industri, pasti saya yakin Anda akan menjawab terserah perusahaan. Bener nggak? Iya, Pak. Ya, itu pertanyaan menjebak. Pasti akan jawab terserah deh perusahaan. Ya udah perusahaannya seneng aja. Ketika nanti akhir bulan depan, Anda sudah ini gaji 150.000. Anda protes. Loh, kenapa protes? Loh, kan saya tanya waktu sebelum tanda tangan kontrak tuh tentang kerja, kan saya tanya personalia nih, bukan kepegawaian nih. Berapa gajinya? Terserah perusahaan ya. Perusahaan mampunya ya 150.000 tuh. Ayo. Nah, ini cukup sederhana ya, tapi cukup remeh. Tapi nanti Anda bekerja akan berada di ruang itu. Ketemu hal itu. Nah, dengan sosiologi industri, kalian tidak boleh menjawab seperti itu. Nah, kalian akan dibekali. Langsung berpikir nalar ya. Oh, saya bekerja. Berapa gaji yang ingin diinikan? Ya, yang pertama 1, harus sesuai UMR. Nah, gitu. Ada bekal UMR. Nanti ada cerita kita UMR apa macam. Terus kemudian ada tunjangan-tunjangan yang perlu saya butuhkan. Tunjangan kesehatan, ada BPJS tuh. Ya kan? Asuransi jaminan sosial tenaga kerjaan, ada kecelakaan kerja. Terus harus ada itu. Ya kan? Terus kemudian apalagi situasi pandemi seperti gini. Terus punya anak, punya istri misalnya begitu. Ada tunjangan untuk pendidikan anak dan lain-lain. Ya, setelah saya hitung, Pak, secara singkat, selain gaji pokok, saya butuh tunjangan ini gitu. Oh, berarti karyawan saya ini bukan orang yang sembarangan ini, orang yang tahu dan ilmunya gitu. Nah, gitu Nul. Salah satunya, tapi yang lain banyak, pasti akan banyak. Ini kan. Ya. Itu Nul yang bisa Pak Ari sampaikan.
Ya Bapak, terima kasih. Ya, iya itu pertanyaan menjebak tuh. Itu sering terjadi itu. Wah, jangan mau. Jawabnya terserah. Wah, gaji 150.000 kalian. Jadi seperti gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Nah, kita kembali lagi pertanyaan tentang bagaimana industrialisasi yang terjadi di Indonesia tuh. Nah, seperti tadi ada Herbelita, terus ada Marshall Plan. Ingat, Marshall Plan, tulisannya Marshall Plan. Itu ada di buku, ditulis ya. Kalau mau ditulis silakan. Sambil absen ya, jangan lupa sambil absen. Itu Marshall Plan konsep yang diturunkan, yang dikemukakan oleh Prof. Sumitro tuh. Nah, Prof. Sumitro yang diturunkan juga dari konsep yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tentang struktural fungsional tuh. Ada 5 hal, agil ya, kerangka agil, adaptasi, goal, integrasi, dan latar patterns. Seperti itu. Nah, gitu. Orang sosiolog panjang dan tahu, oh ini seperti gini, ini aliran struktural fungsional nih orang ini, ya kan? Oh, orang ini kritis, ini pakai bahasa Frankfurt. Nah, bahasa Frankfurt bahkan oleh Habermas dan lain-lain tuh, ya kan? Ada itu nanti akan kita kenalkan. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan dulu materinya. Nanti kita akan berdiskusi lagi. Kita sampai pada ini. Nah, sebentar, saya turunkan. Pengembangan sistem domestik reproduksi. Nah, ya, jadi ketika kita berbicara tentang sistem produksi, itu nanti juga ada dalam hubungan industrial, dan kita akan sering itu. Maka kita akan dikenalkan istilah-istilah tentang sistem dan produksi. Dan sistem produksi itu akan berbeda ya. Sistem sendiri, produksi sendiri. Sistem ya cara atau teknik, produksi menghasilkan barang, mengelola barang. Kalau sistem produksi, sistem dalam sebuah proses untuk menghasilkan sebuah produksi, lebih pada lintasan atau kesatuan yang terintegrasi dalam sebuah bisnis proses. Jadi seperti gitu ya. Nah, ya itu sistem domestik dikembangkan di Inggris. Ya, Inggris itu berkembang ya. Temukannya mesin uap dan lain-lain. Nah, sejak ditemukan logam, aluminium, tembaga, nikel, macam-macam dijadikan satu, dilebur jadi satu, menjadi baja. Nah, jadi seperti gitu ya. Nah, sekarang teknologi-teknologi peleburan baja itu tidak hanya untuk mesin-mesin dan alat-alat industri, tapi juga dipakai untuk teknologi pembangunan ya. Pembangunan tuh gini ceritanya. Pembangunan kan tahu bahwasanya pembangunan yang muncul di negara seperti Belanda. Nah, seperti Belanda ini negara yang sebenarnya dulu tidak ada itu. Negara Belanda itu tidak ada. Jadi bentuknya kecil gitu. Nah, tapi ketika dia mampu mendalami atau menghasilkan sebuah teknologi bendungan atau bangunan air, dia membendung air danau sungai gitu ya, yang dari sungai danau rawa dibendung, makanya akan ada kota di Belanda namanya Amsterdam. Nah, dam itu membendung air seperti gitu. Nah, sampai saat ini masih hebat ya. Jadi jembatan-jembatan. Nah, gini, sedikit sharing ya, sedikit ini, kalian bisa nanti bisa memproyeksikan apa yang Pak Ari katakan. Kan pernah melintasi sebuah jembatan seperti Suramadu dan lain-lain. Paling gampang ya. Nah, kalian bisa lihat
bahwasanya Suramadu, jembatan yang sepanjang itu tidak dibangun langsung dicor panjang gitu, tidak. Makanya di bawahnya kan ada kaki-kakinya itu. Setiap kaki itu akan ada bentang-bentang baja yang di dalamnya dimasuki besi. Nah, besi ya. Besi dimasukkan, kemudian ditekan. Nah, ketika besi itu ditekan dan dimasukkan, dia akan mempunyai gaya momen momen sentrifugal. Yang dia akan ketika jembatan itu ditekan, itu dia akan apa ya? Istilahnya akan melawan. Nah, itu seperti lentur gitu. Nah, itu namanya teknologi prategang. Jembatan seperti gitu itu. Itu hasil karya revolusi industri itu, temuan-temuan seperti itu. Nah, sama juga ketika kalian melintasi satu daerah di mana jembatan itu adalah jembatan yang kanan kirinya ada besinya. Ya kan? Ada besi. Nah, ada kan besi seperti itu. Mungkin kalian kalau naik kereta itu jembatan itu panjang gitu. Itu besi. Nah, pertanyaannya sederhana, logika saja. Kita bukan di domain fakultas teknik, tapi cukup ini. Nah, itu contoh dari revolusi industri itu. Di bidang pembangunan seperti gitu tuh. Nah, mana yang lebih bahaya? Jembatan yang statis. Yang statis itu yang kanan kirinya ada besi yang banyak di apa tuh? Kanan kirinya itu ada ya, bentang-bentang itu. Dengan jembatan yang tidak ada kanan kirinya tapi dia bawahnya itu ada seling-seling tembaga yang besi yang kita tekan itu menjadi lentur gini. Mana yang lebih bahaya? Jika ada gempa bumi. Nah, ini logika ya. Barangkali dulu ada yang dari IPA dan ini. Mana yang lebih bahaya? Jembatan statis atau jembatan yang dinamis? Nah, ini hasil karya revolusi industri ini. Anda bisa jawab? Ini nanti akan menjawab seperti itu lagi. Ya, dulu teknologi mengenal untuk jembatan teknologi yang besi yang statis, diem gitu ya. Kanan kirinya besi-besi yang banyak susun dan lain-lain. Oke, ada yang mau jawab? Mungkin jembatan statis, Pak. Jembatan statis? Jembatan yang ini maksudnya, Nam? Yang kanan kirinya ada besi-besi itu ya, Nam? Iya. Yang kamu maksud? Oh. Ya, betul. Oke. Yang lain? Yang lain. Kita diskusi ya sambil kita ini nanti sebentar lagi kita akhiri. Mana yang lebih bahaya jika ada gempa bumi ini? Ini revolusi industri ini. Ini hasil revolusi industri itu. Dengan kajian-kajian ilmiah dan lain-lain itu. Teman-teman teknik itu terutama teknik sipil tuh. Itu paham benar mana yang lebih bahaya. Izin menjawab, Pak. Jembatan dinamis, Pak. Kenapa alasannya? Kenapa jembatan dinamis? Karena pada saat penyeberangan tuh kan ada kayak pengaliran listrik gitu kan. Hah? Apa? Apa pengaliran listrik? Apa, Pak? Maksudnya apa? Halo? Rika? Iya, Bapak. Bingung Pak yang menjelasin, Pak. Oh, revolusi industri ini logika saja. Kita nggak perlu tahu hitungannya gitu. Serahkan sama anak teknik sipil tuh. Tapi ini saya contohkan. Tuh hasil karya revolusi industri. Sampai sekarang masih dipakai. Nah, sampai mungkin kalian mengenal yang namanya profesor yang menemukan apa tuh istilahnya fondasi cakar ayam dengan teknologi sosrobau. Kalau kalian di mana tuh di Jakarta keluar tol Sudiatmono, nah itu namanya Prof Sudiatmono itu TP itu. Nah, fondasinya itu teknologi cakar ayam dengan teknologi sosrobau. Sosrobau itu kalian tahu jembatan bawahnya itu kan ada kayak penyangga gitu ya. Nah, itu sosrobau. Sama Prof Sudiatmono itu dia bisa digeser sekian derajat itu.
Hebat itu. Luar biasa. Itu ilmu. Bukan mistik, ini ilmu. Sesrobawi namanya saja, namanya. Ya, baik, saya jawab. Jika ada gempa bumi yang paling berbahaya adalah jembatan statis yang diem. Dan itu apa? Menurut saya itu menjadi jembatan yang mudah roboh, rentan ya. Rentan roboh. Artinya di sini ketika kalian berada di atas, misalnya ada gempa bumi itu, cari jembatan, tapi sekarang sudah jarang itu jembatan yang statis yang kanan kirinya ada besinya itu ketika patah satu langsung ambruk. Ya, tapi ketika jembatan dinamis di atasnya itu kalian hanya lentur-lentur gini. Nah, seperti itu. Itu revolusi industri. Dan di sana muncul ya teknologi perhitungan, ada perhitungan banyak itu. Saya Pak Ari nggak paham ya, bukan domainnya. Tapi saya punya teman-teman teknik itu akhirnya saya tahu, oh begitu ya. Nah, pernah kan kalian rasakan kalau kalian melewati jembatan, terus di lawan kalian ya, misalnya naik mobil begitu, ada kendaraan yang lebih berat. Kan terasa gini ya. Ya, terasa mentul gitu. Nggak apa-apa, aman itu. Tidak akan pernah putus, kecuali dasarnya ambles. Nah, itu baru patah. Jarang. Itu namanya beton prostres atau prategang di sana. Wah, ini kok agak menyimpang jauh. Tapi ya enggak apa-apa lah. Jadi seperti itu. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan dari materi perkuliahan yang sudah kita sampaikan nih. Ini sudah hampir 10-11 ya, cukup lah. Silakan. Saya masih belum masih belum memberikan tugas untuk mulai minggu depan. Kita sudah ini, dan awal pertemuan kedua ini itu menghantarkan Anda untuk paling tidak Anda menangkap sejauh mana atau pentingnya mata kuliah sosiologi industri diberikan. Yang jelas di sana saya ulang bahwasanya materi kuliah sosiologi industri diberikan pentingnya adalah kalian memahami, mampu menganalisis juga, memahami interaksi yang terjadi pada hubungan industrial. Ada. Itu saja. Tadi juga saya singgung bahwa bagaimana sosiologi itu mampu menghantarkan Anda mempunyai cara pandang ya, perspektif dengan bantuan-bantuan teori yang ada. Jadi seperti itu. Ya. Silakan kalau masih ada yang dipertanyakan, silakan. Nah, nanti tugas mulai minggu depan. Dan tugasnya seperti apa nanti saya akan sampaikan, dan kalau nggak ada ya sudah, saya tutup, saya akhiri dan bisa istirahat. Ini nanti ada kuliah lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada Bapak. Jam 3. Jam 3. Sampai jam 5:30. Oh ya sudah waktu istirahat kan. Nah, soalnya Pak Ari kan kuliahnya maju udah geser, jadi lebih enak gitu ya, bisa istirahat dulu. Saya mulai pagi tadi kelas C itu minta 7:30 tuh, yang kalian kan minta jam 9 tuh, ya nggak apa-apa, kita bisa ini kan. Baik, itu saja dari Pak Ari. Silakan absen, jangan lupa, dan tetap semangat belajar, sehat ya. Saya doakan sehat semuanya. Kita masih di kuliah kedua nih. Nah, masih semangatnya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Iya Pak, siapa? Oke, Pak, siap. yuk, sampai ketemu minggu depan. Yuk. Amin.